Pak Doni silakan. Udah dari kemarin kan ditunda. Masuk lagi. Pak masuk aja ini tidak masuk ini loh. Tidak mau usaha dari kemarin kan ditunda. Silakan Pak. Ya, baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Ya, semoga kalian baik-baik saja ya. Mudah-mudahan selalu sehingga dapat belajar dengan baik. Ya, anak-anak, saya absen dulu ya. Saya sebut namanya satu-satu. Yang disebut namanya tolong menjawab hadir ya anak-anak. Iya Pak. Irwan. Hadir Pak Guru. Arifin. Ya, ternyata hadir semua ya anak-anak ya. Ya, selanjutnya kita sebagai umat beragama sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa. Untuk memimpin doa hari ini saya minta kepada siswa yang datang paling awal hari ini yaitu Nairwan. Silakan Nairwan. Berdoa ya Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan ajaran agama kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Irwan. Ya, anak-anak, hari ini sudah siap belajar ya? Siap Pak Guru. Siap Pak. Persiapkan peralatan Anda, pakaiannya dirapikan, persiapkan bukunya, ya, pakaiannya dirapikan. Selanjutnya, kita bentuk kelompok ya. Saya bagi saja jadi 3 kelompok. Ada kelompok A yang diketuai Nak Irwan saja. Kemudian kelompok B, ketuanya Arifin. Dan kelompok C ketuanya Rosnani. Oke ya? Ya. Iya Pak. Anak-anak, kemarin masih ada ingat nggak? Kemarin kita belajar apa ya? Pembelajaran kita kemarin tentang membandingkan bilangan bulat. Kok lupa ya? Kemarin kan baru kita selesai belajar kemarin. Kok Iya lupa Pak. ya? Ya, tidak apa-apa ya anak-anak ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Lanjut slide ketiga. Ya. Operasi hitung bilangan bulat pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada pembelajaran hari ini, ya, indikator yang akan kita capai adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menentukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, membandingkan bentuk-bentuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Anak-anak, kira-kira dari topik penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini, kira-kira pertanyaan apa yang ada di benak kalian? Kira-kira rasa penasaran apa yang ada di pikiran anak-anak sekalian setelah melihat topik materi kita kali ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Ada yang bisa memberikan pertanyaan, anak-anak? Ya. Mungkin salah satunya adalah, ya, nah, betul sekali. Salah satunya adalah
Mungkin pertanyaan yang bisa muncul, bagaimana cara operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat? Ya anak-anak, oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, tolong amati gambar berikut ini ya. Lanjut. Klik videonya. Open. Tidak bisa nih? Ya, perhatikan video berikut ini ya anak-anak ya. Belum kelihatan Pak Guru. Ya, anak-anak, gambar tadi adalah gambar kapal selam. Anak-anak, kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan laut. Biasanya, kapal selam itu digunakan untuk kepentingan militer. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk membantu mempelajari ilmu pengetahuan laut dan digunakan sebagai alat transportasi di kedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh penyelam. Lanjut. Anak-anak, dari gambar kapal selam tadi, apakah ada yang bisa mengaitkan dengan materi kita pada hari ini? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa hubungan kapal selam yang ditampilkan tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa anak-anak? Ya, baik. Hubungan gambar kapal selam yang saya tampilkan hari ini dengan pembelajaran kita yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat adalah bahwasannya kapal selam itu seperti yang kita perhatikan tadi, mula-mula berada di permukaan air laut. Kemudian posisinya turun beberapa meter di bawah permukaan air laut. Kemudian dinaikkan lagi, ya tergantung kebutuhan dan misi kapal tersebut. Ya anak-anak, perubahan posisi kapal selam tadi itu secara tidak langsung adalah menunjukkan sebuah operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Ya, misalnya, lanjut. Slide ke-6. Ya. Misalnya, kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Berarti hal ini dapat ditulis negatif 20 meter. Kemudian posisi kapal selam dinaikkan 8 meter. Ya, maka hal ini dapat kita tulis 8 meter. Maka posisi akhir kapal selam berada
pada negatif 20 ditambah 8. Jadi, posisi akhir kapal selam adalah negatif 12 meter. Ya, bisa paham anak-anak? Itu baru ilustrasi saja ya. Lanjut. Nah, sekarang mari kita diskusikan materi kita pada hari ini. Lanjut. Contoh, ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berada di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkah kaki sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Ya, tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Ya, anak-anak, ini adalah salah satu contoh soal cerita tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan soal cerita ini, maka yang pertama kita perhatikan anak-anak adalah ketentuan daripada penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Ya, diperhatikan anak-anak di bagian yang berlatar merah itu adalah ketentuan operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Itu yang pertama. Operasi penjumlahan itu berarti pada garis bilangan artinya menghadap pada arah yang tetap. Arah yang tetap maksudnya menghadap ke arah bilangan positif. Yang kedua, operasi pengurangan itu artinya berbalik arah. Berarti dari tadi dia berbalik arah menghadap ke arah bilangan negatif. Kemudian tanda positif berarti maju dan tanda negatif artinya mundur. Lanjut. Maka langkah kedua di sini dari soal tadi, maka Udin melangkah ke depan sebanyak 4 langkah. Kenapa dia maju 4 langkah anak-anak? Karena di soalnya tadi, ya, Udin melangkahkan kaki ke depan sebanyak 4 langkah. Ya. Maka posisi Udin saat ini, dia berada pada angka 4. Lanjut. Kemudian langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sebanyak 5 langkah. Ya, dari angka 4 tadi, Udin ini melangkah sebanyak 5 langkah. Maka posisi Udin terakhir adalah pada angka 9. Sehingga pernyataan di atas dapat ditulis 4 tambah 9, 4 tambah 5 sama dengan 9. Begitu ya anak-anak ya? Lanjut. Ya, Pak. Ya. Ya. Contoh berikut. Misalnya ada soal seperti ini. 9 tambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Ya. Ya. Perhatikan kembali ya ketentuan dari penjumlahan pada bilangan bulat tadi. Jadi langkahnya adalah yang pertama bilangan 9 atau positif 9. Itu artinya maju 9 langkah di ke depan dari 0. Karena tadi ketentuannya kalau bilangan positif artinya maju. Ya. Berarti dari 0 maju 9 langkah. Maka beradalah pada posisi angka 9. Lanjut. Kemudian langkah kedua, ya ketentuan tadi bahwa penjumlahan adalah menghadap pada arah yang tetap. Lanjut. Kemudian langkah yang ketiga, bilangan negatif 6 itu artinya mundur 6 langkah
ke belakang dari 9. Ya, diperhatikan ya anak-anak ya. Ini konsepnya ya. Kenapa di sini tidak berbalik arah, tetapi hanya mundur? Karena di situ memang operasinya penjumlahan, bukan pengurangan. 9 tambah negatif 6. Posisinya ini, posisinya si anak ini tetap menghadap ke bilangan positif. Nah, hanya karena angka di depannya adalah negatif, dan ketentuan negatif itu adalah mundur ke belakang. Jadi mundur 6 langkah dari angka 9. Sehingga sampailah dia kepada posisi bilangan 3. Jadi, pernyataan di atas dapat ditulis 9 tambah negatif 6 adalah 3. Begitu ya anak-anak ya? Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Lanjut. Kemudian kita melangkah kepada bentuk soal yang lain. Sekarang contoh soal negatif 8 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Ada yang bisa jelaskan langkah-langkahnya? Ya. Kita perhatikan kembali bagaimana ketentuannya tadi. Negatif 8. Itu artinya angka negatif itu pada garis bilangan arahnya tetap menghadap ke bilangan positif, tetapi dia hanya mundur. Itu ketentuan bilangan negatif. Berarti mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Sehingga anak ini berada pada titik negatif 8. Lanjut. Kemudian kita ingat kembali bahwa penjumlahan itu artinya menghadap pada area yang tetap, tidak berbalik arah. Lanjut. Bilangan 4 artinya bilangan 4 ini maju 4 langkah ke depan. Ya, tadi posisi terakhirnya adalah negatif 8. Karena operasinya penjumlahan, maka dia maju ke depan sebanyak 4 langkah. Maka posisi terakhirnya berada pada bilangan negatif 4. Jadi, pernyataan di atas dapat ditulis bahwa negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Bisa dimengerti ya? Ya, kita lanjut kepada bentuk soal yang berikutnya. Lanjut. Bagaimana dengan bentuk soal berikut ini? Negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan titik-titik. Mungkin anak-anak bisa menjelaskan bagaimana posisi negatif 7 pada garis bilangan. Apakah dia maju atau dia mundur? Mungkin Amelia bisa berikan penjelasan. Negatif 7 itu mundur atau maju? Ya, mundur, Pak. Ya, pintar. Ya, negatif 7 berarti mundur berapa langkah? Mundur 7 langkah, Pak. Ya, pintar. Ya, negatif 7 artinya posisinya tetap menghadap ke arah bilangan positif, hanya saja dia mundur sebanyak 7 langkah dari angka 0. Sehingga posisinya berada pada bilangan negatif 7. Kemudian operasi selanjutnya adalah penjumlahan, menjumlahkan. Arti menjumlahkan di sini berarti maju. Ya, diingat-ingat ya, kalau pengurangan itu artinya berbalik arah. Tetapi kalau penjumlahan itu artinya maju ke depan. Arahnya tetap. Arahnya tetap menghadap ke bilangan positif. Ya, lanjut.
Lanjut. Kemudian bilangan negatif 3. Bilangan negatif 3 artinya bilangan itu mundur 3 langkah ke belakang. Ya. Tadi posisi terakhirnya adalah negatif 7. Ya. Kemudian operasinya penjumlahan. Itu artinya penjumlahan itu menghadap pada arah yang tetap, yaitu menghadap ke bilangan positif. Akan tetapi karena angka di depannya ini negatif 3, maka berarti dia otomatis dia mundur ke belakang. Mundur 3 langkah dari bilangan negatif 7. Sehingga posisi akhirnya adalah negatif 10. Jadi operasi di atas dapat ditulis negatif 7 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 10. Bisa dimengerti ya anak-anaknya? Ya. Kuncinya tadi adalah di ketentuan pertama tadi, bahwa penjumlahan itu artinya posisinya tetap menghadap ke bilangan positif. Ya. Kemudian pengurangan itu artinya berbalik arah. Berarti pengurangan itu ketika misalnya operasinya pengurangan, berarti dia berbalik arah menghadap ke arah bilangan negatif. Kemudian tanda bilangan negatif itu maksudnya mundur ke belakang, mundur beberapa langkah dari 0, tetapi tetap menghadap ke bilangan positif. Kemudian bilangan positif itu artinya maju ke depan. Lanjut. Ya. Kemudian kita lihat lagi contoh berikut ini. Ini gampang sekali ya. 9 kurang 6 sama dengan titik-titik. Ya. Coba Nak Arifin mungkin bisa menjelaskan bagaimana posisi angka 9. Angka 9 pada bilangan, pada garis bilangan. Ya, mungkin Rosnani bisa bantu Arifin? Iya Pak Guru. Kita melangkah 9 kali Pak. Kita melangkah ke 9 kali ke sebelah kanan. Berarti ke arah bilangan positif ya? Iya Pak Guru. Ya. Jadi ketentuannya bahwa bilangan positif itu adalah maju ke bilangan positif. Di arah bilangan positif. Maju 9 langkah berarti posisi akhirnya adalah di angka 9. Ya. Kemudian perhatikan lagi, itu operasinya pengurangan, 9 kurang 6. Apa ketentuan pengurangan tadi? Bahwa pengurangan itu artinya posisi anak ini berbalik arah. Nah, berarti dia berbalik arah, kemudian bilangan di depannya adalah 6, positif 6. Bagaimana ketentuan positif 6 itu? Itu artinya maju. Maju 6 kali Pak Guru. Anak tadi berbalik arah, berarti dia sudah menghadap ke bilangan negatif. Maka dia disuruh maju. Karena angkanya adalah positif 6. Berarti dia setelah berbalik arah, dia maju 6 langkah. Ya, lanjut. Ya, maju 6 langkah. Dari angka 9 ini, ya. 6 langkah. Terus sehingga posisi akhirnya adalah dia berada pada posisi angka 3. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa 9 kurang 6 sama dengan 3. Ya. Saya kira ini kalau kita sudah pahami konsepnya, biar diputar balik soalnya, tetap kita akan menjawabnya dengan benar. Lanjut. Nah, bagaimana dengan model soal berikut ini? 4 dikurang negatif 5. Ya, kita ingat kembali ya ketentuannya, bahwa bilangan 4 atau positif 4 itu artinya maju 4 langkah ke depan dari angka 0. Kemudian operasinya pengurangan. Bisa dijelaskan Rosnani
Apa artinya pengurangan? Apa dia tetap maju atau dia berbalik arah? Berbalik arah, Pak. Ya, namanya operasi pengurangan itu letaknya pada garis bilangan adalah berbalik arah. Kemudian angka di depannya adalah negatif 5. Bagaimana ketentuannya negatif 5? Negatif itu adalah mundur. Tadi si anak ini sudah disuruh berbalik arah, ya, sudah disuruh berbalik arah. Lanjut saja. Kemudian disuruh mundur lagi, karena memang angka di depannya adalah angka negatif. Negatif itu artinya, negatif 5 itu artinya mundur 5 langkah ke belakang. Nah, sehingga sampailah dia pada posisi 9. Sehingga tidak heran ya, mungkin masih ada yang bingung, kok bilangan dikurang dengan negatif 5, kok hasilnya positif ya? Ya memang seperti itu ketentuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 dikurangi negatif 5 sama dengan 9. Lanjut. Ya. Untuk soal berikut. Negatif 7 dikurang 3 sama dengan titik-titik. Ya. Kita ulang kembali bagaimana ketentuannya operasi tadi. Bahwa negatif 7 itu posisinya di mana? Mungkin Nak Irwan bisa jelaskan? Nak Irwan? Ya, Amelia mungkin bisa bantu Nak Irwan. Rosnani. Ya, Pak Guru. Kan lagi para teman-temannya bagaimana posisi negatif 7 pada garis bilangan? Yaitu mundur sebanyak 7 langkah, Pak Guru. Kemudian Arahnya ke... Lanjut slide-nya. Pengurangan artinya berbalik. Iya, berbalik arah, Pak Guru. Ya, berarti dia menghadap lagi ke bilangan negatif. Nah, kemudian angka selanjutnya adalah 3. Ingat ya, negatif 3 ya, tapi positif 3. Hanya operasinya pengurangan. Ketentuan dari positif itu berarti maju ke depan. Ya, maju 3 langkah dari negatif 7. Hingga sampailah dia pada posisi bilangan negatif 10. Jadi, Ya, tutup Pak, tutup Pak. ya. Baik, anak-anak, lanjut ke slide 30. Iya, slide 30 ya. Anak-anak, perhatikan ya, untuk A dan B bilangan bulat, coba kita bandingkan. Apakah A dikurang B sama dengan A tambah negatif B? Ya, jelaskan pendapatmu. Ya, anak-anak, dari pernyataan ini saya minta kepada anak-anak tolong diberikan pendapatnya atau jawabannya kepada LKPD yang saya sudah siapkan, didiskusikan secara berkelompok, kemudian dipresentasikan masing-masing. Soal yang berikut, apakah A kurang negatif B sama dengan A tambah B? Ya, dijelaskan lagi pendapatnya bagaimana? Ya, dikerjakan lagi di buku LKPD-nya ya. Kemudian soal berikutnya, apakah negatif A dikurang B sama dengan negatif A tambah negatif B? Ya, dijelaskan sama seperti soal sebelumnya. Dan yang terakhir adalah, apakah negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A tambah B? Dijelaskan kembali. Ya, dikerjakan secara berkelompok, kemudian dipresentasikan berkelompok. Ya, sudah selesai dikerjakan anak-anak? Ya, kalau sudah selesai,
maka saya minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, saya tunjuk kelompoknya Arifin. Ya, terima kasih Arifin sudah mengungkapkan hasil diskusinya. Untuk kesimpulan daripada pernyataan di atas, bahwasannya A kurang B dengan A tambah negatif B pada dasarnya adalah serupa tapi tidak sama. Kenapa saya katakan serupa? Karena A kurang B dengan A tambah negatif B itu hasilnya sama. Tetapi berbeda. Kenapa berbeda? Ya memang konsepnya berbeda. Karena A kurang B adalah operasi pengurangan, sedangkan A tambah negatif B adalah operasi penjumlahan. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa kedua pernyataan ini adalah serupa tapi tidak sama. Oke anak-anak? Iya, Pak. Iya, Pak Guru. Ya. Pada hari ini kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kira-kira dari penjelasan tadi, dari hasil diskusi kita tadi, apakah kita bisa mengerti pembelajaran kita hari ini? Kira-kira ada yang bisa dibawa pulang di rumahnya? Iya, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Olehnya itu saya harapkan bahwa materi yang kita pelajari hari ini, ya tiba di rumah dipelajari kembali, sehingga pelajaran itu tidak mudah terlupakan. Karena pada dasarnya belajar itu adalah bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah juga. Oke ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mungkin dari beberapa siswa ini bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Ya, mungkin salah satu dari kalian bisa menyimpulkan. Ya, terima kasih. Ya, jadi kesimpulan lanjut. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwasanya operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan dapat dilakukan dengan menggunakan garis bilangan dengan ketentuan sebagai berikut. Operasi penjumlahan berarti menghadap pada area yang tetap, yakni ke arah bilangan positif pada garis bilangan. Yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Yang tadi dari menghadap ke bilangan positif berarti berbalik arah ke bilangan negatif. Kemudian tanda positif artinya maju dan tanda negatif artinya mundur. Ya. Demikian kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kemudian saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah pada LKPD-nya pada bagian 3.1. Ya, dilihat di buku LKPD-nya, tolong dikerjakan di rumah ya, dan saya akan periksa pada pertemuan berikutnya. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Ya. Iya, Pak. Ya, jelas ya tugasnya ya? Iya, Pak Guru, jelas. Jelas, Pak. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka marilah kita kembali berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipimpin oleh anak yang paling aktif hari ini, yaitu Rosnani. Silakan Rosnani. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Nak Rosnani. Ya, ingat satu hal dari saya, belajar memang melelahkan. Namun lebih lelah nanti, jikalau saat ini tidak belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya Bapak Ibu, ya segera masukannya untuk Pak Fiudin. Saya klik dulu ini baru press. Saya tidak dengar Bu, agak kuat sedikit. Ya Bu, saya
Silakan Ibu Amelia. Ya Bu, terima kasih Silakan. atas waktunya, kesempatan. Sedikit saja, mungkin sudah bagus ya Pak Fiudin. Hanya kalau menurut saya bukan hanya untuk Pak Fiudin, tapi untuk kita semua. Barangkali kita mungkin harus kita tingkatkan lagi kapasitasnya kita dalam membuat media pembelajaran. Mungkin kalau kayak seperti pembelajaran matematika, mungkin seperti bilangan itu kayaknya gambarnya itu harus ada bergerak. Mungkin kita perlu belajar lagi kita semua, termasuk juga saya begitu. Jadi kan banyak sekarang webinar atau media di YouTube yang bisa kita pelajari bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik agar pembelajaran ini tertarik bagi siswa dan mereka juga paham. Tidak hanya dengan penyampaian dari gambar yang tidak ada pergerakannya. Kalau menurut saya itu sebagusnya ada yang bergerak begitu Bu, lompatnya 1, 2 begitu. Terima kasih. Oke ya Ibu Amelia tentang media. Siapa lagi? Bu Irma. Iya Bu, Silakan Bu. cuma mau menambahkan Bu, ini untuk semuanya juga. Tadi karena melihat dari yang tadi Ibu Amelia dan kesalahan yang kemarin saya lakukan, memang sebaiknya dalam penutup itu kita tambahkan materi yang akan dipelajari besok hari supaya anak-anak sudah punya gambaran, artinya sudah bisa belajar di rumahnya malamnya bahwa oh ini besok akan dipelajari. Karena kemarin kekurangannya saya di situ Bu, tidak memberi seperti yang tadi kemarin. Pak Fiudin itu udah dibilang ya. Minggu depan nanti kita aja tentang perkalian dan pembagian ya. Iya. Oke, siapa lagi? Ibu Rusani? Mungkin Bu juga melengkapi terkait masalah media tadi yang ditampilkan, sepertinya kayaknya yang di pertama bagian awal-awal Bu ya, itu ada kalau tidak salah media kapal selam ya yang benar, saya juga mau bilang itu. Ada medianya di situ. Di sini saya hanya memberikan masukan sedikit. Sebaiknya itu media yang ditampilkan itu ditanyakan kepada siswa apa yang kita lihat. Jadi di sini terkesan hanya Bapak sendiri yang menampilkan, kemudian Bapak yang menjelaskan ini adalah kapal selam. Jadi sebaiknya siswa dulu yang menemukan itu kira-kira apa. Jadi seakan-akan itu hanya ditampilkan saja untuk siswa. Artinya di sini siswa tidak menemukan sendiri. Oke, mungkin itu Bu. Oke ya, ada lagi Bapak Ibu? Halo? Ya, kalau tidak ada saya ya. Nah, Pak Fiudin, Ya Bu. tadi masuk langsung bagi kelompok untuk apa sih? Bapak Ibu tadi